Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast Gemerlap Cahaya Ramadan. Ramadan berkesan, Ramadan berbenah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai serba-serbi Ramadan ya, mulai dari hukumnya, mulai dari tradisi, bahkan budaya-budaya yang biasanya dilakukan di bulan suci ini. Jadi buat kalian nih yang pengen tahu banyak mengenai bulan ini, tonton sampai habis ya teman-teman. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan utama kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Nazar Lapandu, selaku host Anda pada episode perdana ini. Kemudian di sini sudah kedatangan ya kita, narasumber kita, di mana beliau adalah Ketua Umum PHMA, Pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin kepengurusan 2023, yang tentunya nanti akan berbagi atau sharing mengenai bulan Ramadan ini. Untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai memaknai kehadiran bulan Ramadan, rahmat, berkah, dan ampunan. Oke, langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Halo Kang Akmal. Halo, Karan. Alhamdulillah sehat. Kang Rai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih bernafas. Nah, gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar dan semoga 30 hari ini kita diberikan kelancaran gitu ya. Amin. Nah, jadi masih suasana awal Ramadan lah. Masih bisa dikatakan awal Ramadan, di mana sudah memasuki 1 pekan lebih. Jadi kami mungkin ingin gitu membahas mengenai apa aja gitu yang harus dipersiapkan untuk lebih memaksimalkan Ramadan ke depannya. Dikarenakan masih cukup banyak waktu lah ya. Betul. Masih panjang waktunya. Masih panjang waktunya, masih termasuk awal Ramadan. Nah, langsung saja mungkin menurut Kang Akmal nih, bagaimana seharusnya dalam menyikapi bulan Ramadan itu, gimana kita sebagai umat muslim itu harus menyikapinya gitu. Baik. Dalam menyikapi bulan Ramadan ini tentunya kita harus menyambutnya dengan tangan yang terbuka gitu ya, dengan dada yang lebar. Dalam artian kita itu harus menyambut dengan penuh kebahagiaan. Betul. Menyambut dengan penuh sukacita, menyambut dengan penuh kegembiraan. Mengapa hal demikian? Karena tentunya Ramadan ini merupakan datang untuk kita sebagai balai pelatihan untuk memperbaiki akhlak dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul harus menyambut dengan bahagia. Karena kalau misalkan suatu pekerjaan kita lakukan atas dasar suka gitu ya Kang Rehan, atas dasar bahagia, maka tidak ada rasa berat apapun di dalam menjalaninya. Saya kira itu kita harus bahagia, harus gembira, harus sukacita dalam menyambut Ramadan. Berarti harus selalu senantiasa bahagia lah ya. Betul. Dalam menyambut Ramadan ini. Ada lagi Kang? Kemudian juga kita itu harus memiliki pengetahuan yang dalam terkait bagaimana puasa, bagaimana amal-amalan yang bisa dilakukan, terkait bagaimana hikmah ataupun misalkan pahala yang bisa didapatkan di bulan Ramadan ini. Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui ilmunya, tentunya amalnya juga tertolak. Dan ketika misalkan kita tidak mengetahui ilmu, itu rawan perpecahan. Kadang di Indonesia ini pada khususnya kita ribut masalah jumlah rakaat tarawih begitu ya, masalah niat melafalkan niat di malam Ramadan begitu ya. Ribut masalah itu. Mengapa? Karena tentunya manusia itu memang wataknya seperti itu gitu ya. Al insanu aduwwun lima juhil. Manusia itu musuh apa yang dia tidak ketahui. Makanya yang kedua yang harus kita persiapkan adalah ilmu dalam menghadapi Ramadan ini. Saya kira dua itu merupakan hal yang harus ada dalam persiapan kita bulan Ramadan, Kang Rehan. Nah, tadi ada poin penting juga sih yang saya mau tanyakan tentang niat nih. Tentunya kan segala apa yang kita lakukan harus berdasarkan niat nih. Betul. Nah, niat puasa itu gimana sih kita harus menghadapi puasa itu? Tadi kan katanya tentang bahagia dan juga tentang ilmu. Tetapi ada gak sih niat yang lebih utama dari itu? Misalnya kita niatnya karena tentunya ibadah lah ya. Betul. Tentang ibadah. Terus yang dimana juga ini puasa merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat muslim gitu. Betul. Nah, artinya bulan ini ya bulan yang istimewa gitu dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, menurut Kang Akmal itu apa sih yang membuat bulan Ramadan istimewa? Oke. Apa yang membuat bulan Ramadan istimewa begitu ya? Pertama, kalau kita melihat bulan Ramadan ini merupakan kombinasi atau perpaduan antara horizontal dan vertikal kita. Vertikal dalam artian adalah hablum minallah, kemudian horizontal itu adalah hablum minannas. Ketika kita berpuasa, itu sekaligus kita sedang mengkombinasikan kedua hal itu, hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita berpuasa, kita merasakan bagaimana menjadi saudara kita yang kelaparan, yang tidak punya makan dan tidak ada minuman sama sekali. Kemudian
Kita juga merasakan bagaimana perihnya rasa lapar itu. Bahkan saudara kita yang kelaparan itu tidak ada sahur sama sekali begitu ya. Kita hanya memindahkan makan, hanya memindahkan minum dari yang tadinya mungkin pukul 8, pukul 9 pagi dipindahkan ke pukul 3, pukul 4 pagi, kemudian makan siang dipindahkan menjadi ba'da maghrib. Kita hanya memindahkan itu, sementara saudara kita yang lain itu betul-betul tidak ada sahur, tidak ada buka, betul-betul kelaparan. Maka hablum minan nas di sini, horizontal di sini adalah kita merasakan bagaimana kepedihan mereka. Berempati lah ya. Betul, berempati kepada apa yang mereka rasakan. Itu saya kira menjadi momen yang paling penting di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini, kenapa Ramadan begitu ya? Kan bulan Ramadan ini banyak Betul. namanya Syahrul Syam karena kita berpuasa, Syahrul Qiyam karena kita di malam hari tarawih gitu ya. Salat malam. Sayyidul Syuhur dan lain sebagainya. Kan tapi yang lebih sering kita dengar adalah Ramadan. Ramadan ini dalam bahasa Arab itu adalah artinya membakar, panas, membakar. Nah, timbul pertanyaan kenapa harus namanya itu membakar dan panas begitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh Rasul. Summiya Ramadan li'annahu yarmidud dzunub. Kata Rasul begitu. Dinamakan Ramadan karena dia membakar dosa. Membakar dosa. Dan satu hal yang paling penting nih. Apa? Li'annal qulub tukhadu hararatul mau'idah, kata ulama gitu. Karena hati pada saat itu sedang menerima panasnya nasihat. Ya. Nah, kita itu kan kalau dinasihati sama orang lain tidak masuk. Betul. Ya. Tidak semua orang diberikan nasihat itu menerima. Betul. Tetapi di bulan Ramadan orang itu banyak sekali yang tiba-tiba terbuka hatinya, menerima nasihat, ikut kajian. Nah, ini yang jadi momen. Saya kira ini betul-betul menjadi hal yang menarik yang terjadi di bulan Ramadan, Kang Rehan. Momennya seperti titik perubahan lah ya. Betul, titik balik dari perjalanan kita menuju yang lebih baik lah gitu. Selain membakar dosa, membakar lemak juga ya. Membakar lemak pasti itu. Betul itu, karena memang itulah yang dilatih. Karena nafsu itu, Kang Rehan, tidak bisa dihancurkan oleh siksaan, tidak bisa. Nafsu itu dihancurkan oleh lapar, oleh rasa lapar. Betul. Namun saya rasa meskipun sudah dijelaskan ya tadi betapa istimewanya Ramadan ini, kadang kita juga sebagai manusia biasa masih kurang maksimal gitu dalam menghadapi ataupun melaksanakan ibadah puasa kita ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini? Baik. Untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini kan momen. Jangan sampai kita kehilangan momen. Bulan Ramadan itu seperti es batu. Dibiarkan atau dimanfaatkan, es batu itu tetap cair. Bulan Ramadan ini kita isi oleh ibadah, kita tidak diisi oleh ibadah, bulan Ramadan itu tetap akan pergi. Betul. Nah, makanya kita harus menyiapkan. Artinya kita harus membuat planning di awal. Ketika saya masuk bulan Ramadan yang tahun ini, saya ingin menghatamkan Al-Quran. Saya ingin misalkan bersedekah dengan total sekian. Saya ingin misalkan sholat rawatib. Saya ingin misalkan sholat duha, tahajud dan lain sebagainya. Tidak bolong sholat tarawih dan lain sebagainya. Ada target. Semuanya ditarget, di planning di awal begitu ya. Karena tentunya apa yang nanti terjadi itu adalah planning kita. Ketika kita gagal dalam merencanakan, artinya merencanakan kegagalan. Betul. Maka kita harus betul-betul dalam membuat plan. Dan plan ini tentunya kita serahkan kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan seluruhan. Nah, maka yang harus kita upayakan ya kiat-kiatnya seperti itu. Kita harus mencoba bagaimana menyusun langkah-langkah sehingga ada acuan khusus. Oh, hari ini saya belum menghatamkan 1 juz misalkan. Karena kan kalau misalkan Al-Quran 30 juz kita bagi 30 hari. Oh, 1 juz 1 hari itu harus sudah khatam. Betul. Nah, itu seperti itu. Kita harus buat plan intinya. Jadi teman-teman ya dapat disimak tadi. Jadi untuk memaksimalkan bulan puasa ini kita harus membuat sebuah plan yang teratur, yang dimana nanti kita dapat melaksanakannya juga secara maksimal. Dan untuk tentunya mendapatkan pahala juga yang banyak gitu di bulan ini. Nah, untuk mendapatkan pahala kan harus ada amalan. Nah, amalan apa aja nih yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Baik. Amalan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan begitu ya? Betul. Beberapa amalan yang memang sering Rasul lakukan. Yang pertama tentunya kita memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, betul. Sholat rawatib atau sholat duha dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk salah satunya adalah sholat tarawih. Karena itu betul-betul
tidak ada di bulan yang lain sholat tarawih itu, khusus Khusus di bulan di bulan Ramadan. Ramadan, betul. Makanya sholat sunnah itu digambarkan oleh Nabi, sholat sunnah itu sama halnya dengan sholat fardu di luar Ramadan. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah 1 rakaat, maka itu sama halnya melaksanakan sholat fardu 1 rakaat di luar Ramadan. Dan ketika kita melaksanakan sholat fardu di bulan Ramadan, itu dikatakan yudha'afu sab'ina di'fan, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi ketika kita sholat duhur di bulan Ramadan, itu sama halnya kita melakukan sholat duhur 70 kali, 70 hari 70 artinya kali. ya 70 hari. Maka betul-betul menjadi penebus dosa. Makanya ketika Rasul berkata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah gitu ya, wa guliqat abwabun nar wa su'idati sayatin, ketika datang Ramadan maka akan dibukakan pintu surga. Ini bukan berarti lost control ya, bukan berarti Allah kehilangan kontrol surga sehingga pintu semuanya terbuka. Betul. Tetapi ketika manusia di bulan Ramadan, manusia itu mulai rajin melaksanakan ibadah tarawih gitu ya, bersedekah banyak, kemudian membaca Al-Quran menjadi banyak, maka potensi dan kemungkinan masuk surganya itu lebih besar. Makanya dikatakan dengan bahasa yang begitu sempurna, dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu Betul. surga. Nah, itu yang paling harus memotivasi kita, dibukakanlah pintu surga. Betul. Gitu. Jadi buat kawan-kawannya, bahasa kerennya limited time event ini mah. Nah, Pokoknya segala pahala digandakan. Pokoknya maksimalkan amalan di bulan ini. Mungkin sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana sih kita tuh, kan istiqomah itu yang paling sulit ya. betul. Nah, untuk agar menjaga nih, agar amalan ibadah kita di bulan puasa ini tetap istiqomah, gimana tuh? Baik. Bagaimana agar tetap istiqomah Betul, gitu ya? istiqomah. Konsisten. Konsisten. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kita harus membuat plan, Nah, bagaimana kita agar menjaga istiqomah? Tentu kita sering mendengar bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu ya kadang bertambah, kadang gitu ya, menurun. kadang berkurang. Nah, kuncinya yang harus kita ketahui, gimana caranya kita mensiasati hal tersebut, dan siasatnya kita tahu apa? Dilanjutkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Akan bertambah ketika kita datang atau ketika kita melakukan ketaatan. Coba kita untuk membuat konsisten diri kita datang ke kajian-kajian. Betul. Gitu ya. Ikut kuliah subuh, ikut tadarus gitu ya, ikut kajian duhur, kajian asyar gitu ya, kajian tarawih. Ketika kita dipupuk, dihadapkan dengan kajian-kajian seperti itu sama halnya dengan kita melatih keimanan kita agar terus sustain gitu ya, terus berkelanjutan, terus trafficnya itu terus ngangkat gitu ya. Nah, makanya betul-betul harus diupayakan, tidak hanya membuat plan, tetapi menjaga plan-plan tersebut dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang terus berulang dan kontinu. Nah, ini yang harus kita pertahankan, sehingga ketika kita misalkan dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan, maka bulan Syawal, bulan Muharram dan lain sebagainya, kita akan terbiasa dengan amalan di bulan Ramadan. Maka tadi Betul. saya katakan bahwa Ramadan ini balai pelatihan, gitu Balai ya. Balai pelatihan. Dilatih, ditempa di bulan Ramadan untuk disiapkan menuju Syawal yang lebih baik. Nah, itu kunci dari keistiqomahan, konsistensi. Baik, Kang Mal mungkin closing statement dulu. Closing statement Closing dari statement. saya, mungkin Kang Rehan dan para pemirsa sekalian Dan para yang penonton. melihat video ini dari berbagai platform. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita. Bulan Ramadan ini kita manfaatkan ataupun tidak, dia akan berlalu. Betul. Seperti halnya lilin yang menerangi. Lilin yang menerangi ini kita manfaatkan atau tidak dimanfaatkan, maka lilin ini akan meleleh, akan habis pada saatnya. Dan bulan Ramadan ini, ketika kita misalkan tidak memanfaatkan, maka Ramadan ini tidak akan menunggu kita. Rugi. Dan tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan yang tahun depan. Betul. Maka dari itu kita manfaatkan bersama dengan apa tadi disampaikan. Kita coba memperbanyak membaca Al-Quran, mempunyai berzikir, memperbanyak sedekah. Di Muhajirin ini ya, Kang Rehan kan sedang
banyak sekali program kegiatan yang kita laksanakan ya, program paket Ramadan, di mana di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, Betul. kegiatan iftar atau buka bersama secara gratis ya. Kita memproyeksikan 150 paket ini harus tersebar setiap harinya. Maka ini tentunya butuh finansial. Maka salah satu yang harus dipersiapkan itu sebelum masuk Ramadan itu finansial. Finansial bukan berarti kita harus bermewahan dalam sahur, bermewahan dalam berbuka, bukber tiap hari, bukan, tetapi untuk disalurkan, untuk disedekahkan. Berbagi. Nah, betul. Makanya ini saya umumkan juga gitu ya. Masjid Al-Muhajir ini sedang mengadakan kegiatan yang begitu banyak. Iftar, berbagi buka bersama gratis, kemudian kita juga menyantuni ke berbagai instansi panti asuhan, kemudian panti jompo, kemudian ODGJ juga gitu ya. Itu butuh finansial yang luar biasa banyak. Maka rekan-rekan yang mungkin menonton video ini, ayo kita tergerak gitu ya. Bersama kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk berbagi kebahagiaan. Berbagi senyuman bersama yang lain, sehingga harta yang mungkin dalam tanda kutip ada yang kotor di dalam harta kita bisa dibersihkan di bulan Ramadan ini, disucikan, betul, dinetralisir di bulan Ramadan ini. Manfaatkan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, yang spesial. Mungkin seperti itu closing statement dari saya, Kang Rehan. Baik, terima kasih Kang Kamal atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas semua yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya juga, terutama juga bagi yang mendengarkan. Amin. Dan mungkin saya menambahkan informasi lagi ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalau mau bersedekah ataupun sekiranya ingin menyumbangkan sesuatu ya untuk program Ramadan ini, kami ada banyak program Ramadan seperti yang tadi dijelaskan. Boleh ke sekretariat kami di Masjid Al-Muhajirin Universitas Siliwangi, lokasinya di sebelum lantai 2, tapi setelah lantai 1 kumaha. Satu setengah. Nah, jadi buat teman-teman nih, jadi kita ada program sedekah berupa kupon ataupun juga donasi baju. Nah, itu boleh teman-teman yang ingin bersedekah ataupun berdonasi, silakan mengunjungi sekretariat kami, ataupun juga bisa melalui QRIS yang nantinya bisa dilihat di sosial media kami. Betul. Nah, itu untuk episode 1 Gemerlap Cahaya Ramadan kali ini dengan tema memaknai kehadiran bulan Ramadan, rahmat, berkah, dan ampunan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan stay tune ya untuk episode selanjutnya, di mana akan ada narasumber-narasumber lain lagi yang tentunya membawa tema-tema berbeda yang bermanfaat bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Akhir kata dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.